Halo semuanya dan selamat datang. Di sesi kali ini kita bakal melakukan perjalanan seru langsung ke jantung dunia digital kita. Lewat panduan dari buku pemrograman SQL untuk pemula, karya James Davis, cara kamu ngelihat teknologi, aplikasi, atau bahkan rutinitas sehari-hari dijamin bakal berubah drastis. Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak gimana kalau semua hal di sekeliling kita itu sebenarnya cuma data? Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi coba deh dipikirin lagi. Di balik setiap klik, setiap game yang kamu mainin, sampai barang yang kamu beli online, ada lautan informasi yang terstruktur rapi. Mulai sekarang, coba stop ngelihat dunia cuma dari fisiknya aja, dan bayangin baris, kolom, serta struktur data kompleks yang diam-diam jalan di latar belakang. Nah, penulis buku ini, James Davis, ngasih saran yang menarik banget. Dia bilang, kita harus mulai bertindak layaknya seorang ilmuwan forensik, atau kasarnya, detektif data. Daripada cuma jadi pengguna pasif, mending kita mulai ngintip ke balik layar, nyari tahu kebenaran dari setiap kejadian digital di sekitar kita. Jadi, ini tuh bukan sekedar soal belajar coding biasa, tapi benar-benar ngerombak cara pandang kita secara fundamental. Oke, mari kita bongkar dunia di balik data ini. Kalau dunia ini ibarat lautan informasi, gimana sih cara kita menavigasinya? Kok bisa perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu nemuin informasi yang super spesifik cuma dalam hitungan milidetik? Rahasianya ternyata ada di satu alat klasik yang udah benar-benar teruji oleh waktu. Alat sakti itu namanya SQL, atau banyak juga yang nyebutnya SQL. SQL ini singkatan dari Structured Query Language. Awalnya diciptain sama IBM, bahasa pemrograman ini punya satu tugas utama yang luar biasa kuat, yaitu ngebangun database dan ngambil data dari sana. Udah itu aja, nggak lebih, nggak kurang. Tapi justru disitulah letak kekuatan terbesarnya. Buat kamu yang baru mulai, dengar kata pemrograman mungkin bikin merinding duluan. Tapi tenang, coba kita bandingin dulu. Kalau bahasa kayak C++ itu dipakai buat ngebangun program dari nol dan butuh waktu bertahun-tahun buat dikuasain, SQL ini beda banget. SQL itu elegan banget karena kesederhanaannya. Dia cuma fokus ke interaksi database, makanya bahasa ini gampang dan cepat banget dipelajari, bahkan buat kamu yang belum pernah nulis kode sama sekali. Lanjut ya, untuk bisa menguasai SQL, kita pastinya harus kenal dulu sama anatomi dasarnya. Ibarat belajar bahasa asing, kita kan harus tahu mana subjek, predikat, dan objeknya kan? Di buku ini, anatomi SQL dibedah jadi 5 elemen yang gampang banget dicerna. Pertama, ada klausul atau clauses. Ini tuh semacam blok bangunan dasarnya yang selalu ditulis pakai huruf kapital. Terus ada ekspresi, yang kerjanya mirip persamaan matematika di dalam kode. Ketiga, ada predikat. Ini tuh ibarat kata sifat yang nentuin kondisi. Jadi dia ngecek apakah sesuatu itu benar atau salah. Selanjutnya ada query. Ini inti pertanyaannya. Dan terakhir, pernyataan atau statements, itu si pembawa pesan yang nganterin pertanyaan kita melintasi server. Super rapi dan terstruktur kan? Nah, dari semua elemen tadi, kalau cuma boleh satu kata aja yang kamu ingat dari sesi ini, ingat kata select. Ini tuh benar-benar rajanya query. Hampir semua proses pencarian data pasti diawali pakai perintah ini. Lewat kata inilah, kamu sebagai seorang programmer, ngasih titah mutlak ke sistem buat pergi dan nyari informasi spesifik yang kamu mau, tanpa kompromi. James Davis ngasih analogi yang menurutku brilian banget di sini. Dia bilang, nulis SQL itu mirip kayak bikin buku, pilih petualanganmu sendiri. Gini cara kerjanya, kamu bayangin dulu semua kemungkinan jawaban pengguna, lalu kamu atur tuh parameternya di database. Pada akhirnya, query yang kamu rancang bakal nentuin hasil atau ending cerita yang bakal didapetin sama pengguna. Seru kan? Kamu bener-bener pegang kendali penuh dari awal sampai akhir. Setelah tahu cara narik datanya, sekarang masuk ke bagian yang lebih asik. Gimana cara kita ngebentuk dan memanipulasi data tersebut? Nah, di fase inilah SQL benar-benar nunjukin taringnya. Kamu dikasih kekuatan penuh buat ngatur dunia digital yang kamu bangun. Biar nggak pusing, coba bayangin sesuatu yang lebih nyata. Misalnya, daftar belanjaan sederhana kayak gini. Ada ID, nama barang, dan jumlahnya. Di dalam SQL, semua informasi supermasif di dunia nyata tuh pada dasarnya cuma dipecah-pecah jadi baris dan kolom yang rapi kayak gini. Simple banget, dan siap buat kamu olah sesuka hati. Dari tabel simple tadi, kamu bisa pakai beberapa mantra ajaib. Mau ngilangin pisang dari daftar, tinggal pakai perintah delete, atau mau ngebersihin seluruh isi tabel tapi nggak mau ngerusak strukturnya, pakai aja Trendkit. Proses ngedit ini dijamin aman banget. Kamu juga bisa ganti nama tabel pakai perintah alter, dan yang paling penting ada perintah grant dan revoke buat ngatur secara spesifik siapa aja yang boleh ngintip data kamu. Gila kan? Semua kekuatan ini cuma butuh sebaris kode pendek.
Oke, kamu mungkin mikir, daftar belanjaan mah gampang, tapi prakteknya di dunia nyata gimana? Seberapa sering sih sistem yang kelihatannya simple ini beneran dipakai sama industri-industri modern berskala masif? Jawabannya, benar-benar di mana-mana. Coba deh lihat industri video game. SQL ini dipakai banget buat ngitung poin experience atau XP kamu berdasarkan seberapa kuat monster yang baru aja kamu kalahin. Kalau di dunia bisnis, SQL jadi tulang punggung buat bikin pemodelan skenario, nguji matriks data, sampai ngebantu eksekutif bikin keputusan penting. Sisanya, SQL kerja tanpa lelah di belakang layar buat mastiin update data antar server selalu berjalan cepat dan akurat. Lucunya, sampai hari ini masih banyak loh perusahaan yang bergantung 100% sama spreadsheet biasa. Padahal, kalau kamu udah paham konsep SQL, kamu bakal sadar betapa superiornya bahasa ini. Fleksibilitasnya, keamanannya, dan kontrol mutlak yang ditawarin SQL, itu semua bikin spreadsheet biasa kelihatan kayak mainan anak-anak. Ini bukan cuma soal ngerekap angka, tapi transisi beneran ke cara berpikir empiris berbasis data yang murni. Tapi tunggu dulu, ngomong-ngomong soal teknologi, ada perdebatan panas yang sering banget muncul di forum-forum programmer. Katanya, teknologi klasik ini udah mulai usang dan bakal mati. Bener nggak sih? Mari kita bahas dengan kepala dingin. Kamu mungkin pernah dengar istilah NoSQL, yang katanya bakal ngebunuh SQL selamanya. Faktanya gini, SQL memang nyimpen data secara kaku, pakai format baris dan kolom yang terstruktur, sementara NoSQL hadir lebih fleksibel, pakai format kayak pasangan key value. Tapi kalau kamu nganggap dua teknologi ini musuh bebuyutan, itu salah besar. Perusahaan modern yang cerdas justru pakai keduanya barengan di dalam infrastruktur mereka buat saling nutupin kekurangan masing-masing. Mempelajari SQL itu mirip banget kayak belajar bahasa Latin. Orang boleh aja bilang bahasa Latin itu udah mati. Tapi kita tahu pasti kalau bahasa Latin adalah akar dari mayoritas bahasa modern. Sama halnya dengan SQL. Dia itu pondasi absolut dalam urusan database. Mau ada ribuan alat atau bahasa baru yang muncul tiap tahun, pemahaman struktural murni yang kamu pelajarin dari SQL nggak akan pernah basi. Jadi, kita udah bahas tuntas apa itu SQL, anatominya, sampai gimana peranannya di dunia nyata. Pertanyaan pamungkasnya, apa untungnya buat kamu secara taktis kalau kamu mutusin buat belajar ini semua hari ini? Jawabannya ngerucut ke satu hal penting, kendali. Zaman sekarang emang banyak banget perusahaan nawarin software drag and drop visual yang cantik, di mana kamu bisa bikin program tanpa ngetik kode. Tapi hati-hati loh, di balik kemudahan itu, kamu sebenarnya lagi nyerahin kendali kamu ke tangan pihak ketiga. Begitu klien minta modifikasi yang aneh-aneh, kamu bakal mentok. Dengan paham SQL, kamu menjaga otoritasmu, emasmu. Kamu yang pegang kendali penuh atas mesinnya, bukan mesin yang ngendaliin kamu. Pada akhirnya, paham SQL itu jauh lebih besar maknanya daripada sekedar jago ngetik sintaks di komputer. Ini soal adopsi kacamata baru buat ngeliat dunia. Dunia kita ini dipenuhi lautan data yang terus ngalir tanpa henti. Nah, dengan kendali penuh yang udah kita bahas tadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu mau terus-terusan ngeliat dunia ini sebagai objek biasa aja, atau kamu udah siap buat ngebongkar matriks di baliknya? Terima kasih banyak udah bergabung di sesi kali ini, dan selamat memulai perjalanan datamu.